Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. Ternyata dengan adanya kasus si David ini ya, netizen ya dibawa kepada ranah hukum. Ada apa begitu kan? Mungkin di satu sisi alasannya karena dia menghina ya atas Gus Yakut ya terkait dengan kasus David ini begitu kan, dengan adanya bahwa penganiayaan si David ini ya memakan artinya memakan korban pelaporan begitu kan ya. Pada hakikatnya ya inilah kritik boleh kepada siapapun, tapi rasa kebencian kepada siapapun itu tidak boleh begitu kan. Nah, dalam artian ya katanya si ya netizen ini yang namanya Hasibun ini ya, yang saya tahu begitu kan. Jadi dia dilaporkan atas penghinaan terhadap Gus Yakut yang mengatakan ini ya dalam cuitannya yang saya tahu begitu, kumpul kebo dengan Gus Yakut begitu kan, pernah kumpul kebo dengan Gus Yakut begitu kan. Itu kan seolah-olah ada rasa penghinaan kepada seseorang yang kemudian ya hari ini ya netizen ya di Bandung dilaporkan Ansor ke polisi karena hina Gus Yakut soal penganiayaan David oleh Mario Dandi. Yang saya katakan tadi begitu, karena dia melakukan di Twitter melakukan seperti itu akhirnya berujung pelaporan begitu. Tapi mari kita baca dulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen Bandung ya dilaporkan Ansor ke polisi karena hina Gus Yakut soal penganiayaan David di Mario Dandi. Wow, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Kalau kalian masih positif gitu sama Yakut ya, mending kalian tarik saja dia dari posisi Menak RI karena dia pejabat publik itu berat. Di samping itu bisa dapat pujian, juga bisa harus siap dikritik secara pedas bahkan dihina oleh rakyatnya. Ya, kami ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Tetapi kami memberikan edukasi bahwa mengkritik kepada siapapun itu boleh begitu kan. Sah-sah aja begitu, apalagi pejabat pemerintah. Ya, dalam dalam penghinaan kepada siapapun begitu, kekerasan, penghinaan, terus kemudian korupsi itulah musuh kita bersama begitu. Artinya boleh mengkritik kepada siapapun tapi jangan asal menghina begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Jadi saya rasa bahwa kalau memang ini benar penghinaan ya laporkan saja begitu kan. Tetapi kenapa kok sana lapor sini lapor, sana lapor sini lapor begitu kan ya, tanpa memberikan klarifikasi terlebih dahulu. Tapi akunnya si Hasibun ini sudah tutup begitu kan. Ada apa begitu kan. Kalau memang dia benar, ngapain kita harus tutup? Kan begitu logikanya. Alhamdulillah perpecahan sekarang terjadi. Perpecahan terjadi karena kepentingan kelompok atau pribadi, maka jika terjadi akan terpisah antara yang baik dan mana yang buruk. Kami pasti akan bergabung dengan yang tidak suka, bubarin kajian yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kami tidak mendukung siapa-siapa sebenarnya ya. Kami tidak mendukung si A, si B, dan si C. Tapi kami memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau memang itu dianggap sebagai baik, dianggap buruk, oke, tidak menjadi masalah. Karena bagian inilah bagian dari demokrasi. Tetapi jangan ada rasa kekerasan kepada siapapun. Itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Dikit-dikit main lapor jangan jadi menteri ya, pejabat kalau baperan ya, pejabat itu harus disiap dikritik dan dicaci. Rakyatnya kalau nggak mau disenggol mending jadi patung di rumah. Wah, apa ini ya. Jadi pejabat publik itu memang tempatnya dikritik begitu kan. Tetapi kayak yang saya katakan tadi bahwa jangan sampai merasa ada merugikan orang lain atau merasa menghina kepada sesama muslim kita, sesama saudara-saudara kita begitu kan. Ayo laporkan juga katanya ada oknum Ansor ayah di korban aniaya Mario yang telah ditertawakan atau melecehkan orang yang sudah meninggal. Kader PKS dibilang kontol ya, Rektor Ibnu Khaldun dibilang sudah nyempong kontol tapi belum pak lecehkan almarhum itu ya. Ini yang kemudian hal-hal yang lama sudah diungkit kembali begitu kan, karena pada hakikatnya rekam jejak dari bapaknya si David itu pernah melontarkan hal seperti itu begitu. Lantas bagaimana dengan hal ini? Yang seharusnya simpati kepada keluarga akhirnya orang-orang enggan begitu. Karena apa? Karena atas komentar-komentar yang tidak senonoh dari orang tua David, katanya begitu. Dalam artian bahwa ya inilah orang-orang punya stigma masing-masing, punya pemikiran masing-masing, punya pendukung masing-masing. Tapi kenapa kok tidak bisa bersatu begitu kan? Ya
Kak, saya dalam hal ini tidak mendukung siapa-siapa ya, tidak membawa identitas siapa, tapi kami memberikan edukasi yang namanya kekerasan itu adalah musuh kita bersama, harus ditindak dan seadil-adilnya. Lantas bagaimana dengan bapaknya yang mengatakan dan mengomentari yang tidak senonoh itu? Wallahu a'lam. Apakah itu benar atau tidak begitu kan? Kalau memang itu terjadi ya, maka orang-orang yang yang seharusnya simpati kepada keluarga akhirnya tidak simpati karena dengan perilaku bapaknya yang mengatakan seperti itu begitu. Ya, pada hakikatnya orang-orang berpikir seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini sangat menarik juga begitu kan. Netizen Bandung dilaporkan Ansor ke polisi karena hina Gus Yakut soal penganiayaan David oleh Mario Dandi. Dikutip dari Pojok 1 ID Bandung, Gerakan Pemuda Ansor GP Ansor Kota Bandung melaporkan pemilik akun Twitter yakni #Hasibun terkait ujaran kebencian ke Polrestabes Bandung. Perlu diingat bahwa yang saya tahu di Twitter itu kan sering ya dia men-tweet begitu, Hasibun itu adalah pendukung Anies Baswedan begitu kan, katanya pendukung Anies Baswedan. Saya tidak tahu apa simpatisan atau apa begitu kan, tapi yang saya lihat itu di bionya itu adalah pendukung Anies Baswedan. Tetapi apakah ini dan akun Twitternya sudah tutup begitu kan, nggak tahu apakah ini penghapusan atau apa begitu kan, tapi yang jelas bahwa kalau memang dia menghina ya kita harus menindaklanjuti siapa mereka. Tapi di satu sisi jangan hanya kita lapor sana sini begitu kan. Kalau masalah hal sepele boleh kita hanya memberi keterangan yang baik, memberikan klarifikasi kepada orangnya tersebut begitu kan. Kami tidak mendukung siapa-siapa, kami imbas dari orang-orang yang memainkan kekerasan inilah banyak yang dilaporkan si A, si B dan si C begitu. Bisa saja nanti saling lapor begitu kan, bisa berpecah belah bangsa begitu. Pemilik akun Twitter Hasibun yang merupakan warga Komplek Gempol Sri, Kelurahan Gempol Sri, Kecamatan ya Sari, Kecamatan Bandung Kulon ya Kota Bandung, lakukan penghinaan kepada Menteri Agama sekaligus Ketua PP GP Ansor Yakut Khalil Kaumas, yaitu Menteri begitu kan. Cuitan yang berisi ujar kebencian itu dilontarkan oleh akun Hasibun menanggapi tweet yang sedang berduka atas putra salah satu kader GP Ansor, David Ozora, yang sedang koma akibat penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anak petinggi Ditjen Pajak. Kami sudah berusaha tabayun dengan menemui yang bersangkutan di rumahnya, tapi belum ada iktikat baik dari yang bersangkutan. Jika begitu, biar aparat penegak hukum yang bertindak, kata Nasrullah Jamaluddin, Ketua GP Ansor Kota Bandung di Gedung Saskrim Polrestabes Bandung. Oke, ya ini kan menarik begitu kan. Jadi dia yang bersangkutan ya, sudah datang ya, yang melaporkan sudah datang ke bersangkutan, mungkin disuruh minta maaf begitu kan. Tetapi yang bersangkutan itu mungkin ya tidak mau di satu sisi ya. Pada hakikatnya apa susahnya sih orang-orang yang minta maaf begitu kan? Kalau memang itu salah, ngapain kita harus tutup akun begitu kan? Bahkan di Twitternya sudah tutup akun dan penghapusan begitu. Kami pribadi bahwa hal inilah yang kemudian menjadi contoh bahwa semuanya orang ketika melaporkan klarifikasi terlebih dahulu begitu kan. Bahkan ya boleh mengkritik kepada siapapun, apalagi kepada menteri, kepada presiden boleh, tetapi jangan sampai ada rasa kebencian terhadap sesama begitu kan. Karena mungkin yang saya tahu ini mungkin begini cuitannya pernah kumpul gebo dengan Gus Yakut. Nah, itu pertanyaan sebenarnya yang di situ. Tapi saya rasa hal-hal seperti itu agak aneh juga begitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang-orang yang mau kritik tidak harus dikaitkan dengan itu begitu, dengan hal-hal yang negatif begitu kan. Ya kalau mengkritik kritik saja begitu kan. Kenapa pada hakikatnya orang-orang seperti ini ya yang kemudian bebas mengarang ya, bebas mengkritik, akhirnya rasa kebencian itu yang ada begitu. Ini yang tidak boleh bagi kepada siapapun begitu. Saya hanya memberikan edukasi begitu kan. Politik akun Hasibun dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kota Bandung Polrestabes Bandung atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, itulah yang kemudian kenapa sekarang ini ngebet sekali orang-orang mengkritik dikaitkan dengan hal-hal yang negatif begitu kan. Walaupun saya akui bahwa yang saya baca itu dalam media bahwa memang bapaknya si David itu memang berkomentar terhadap tidak senonoh juga kepada FPI, kepada Husni Umar begitu kan. Tetapi bagi kami itulah politik kita, itulah kritikan kita begitu kan. Dalam artian bahwa ya orang-orang yang
yang seharusnya simpati terhadap keluarga ya si David akhirnya enggan karena bapaknya sudah melakukan komentar-komentar seperti itu juga. Tapi apakah kita harus seperti itu juga harus membalas? Tidak begitu kan. Kami hanya memberikan edukasi bahwa jangan sampai ada rasa saling membalas satu sama lain. Sampai kapanpun tidak akan pernah selesai begitu. Yang dulu diungkit lagi, yang baru dilaporkan. Kan begitu logikanya begitu sekarang ini begitu kan. Dalam pasal 28J, ya pasal 45 ayat 2, orang-orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. Ya, ini kan sudah jelas kan undang-undangnya begitu. Nasrullah menambahkan upaya melaporkan pemilik akun Hasibun ya adalah bentuk penghormatan GP Ansor kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia berharap mendapatkan keadilan dan terlapor juga jerat dengan perbuatannya. Kami tidak pernah main hakim sendiri, makin lapor ke polisi adalah langkah terbaik, semoga jerat jadi pembelajaran bersama. Saat dikonfirmasi ke Polrestabes Bandung melalui ya Kasubag Humas belum dijawab mengenai adanya laporan polisi ke netizen Bandung oleh GP Ansor tersebut. Nah, inilah yang kemudian apakah benar mau dilaporkan atau tidak, tapi satu langkah yang kemudian ya bahwa orang-orang selama ini jangan hanya lapor sana sini begitu kan. Kita harus tahu bahwa situasinya begitu. Dalam artian bahwa ya kalau memang si Hasibun ini sudah melecehkan begitu atau menghina, baru kita yang bersangkutan dipanggil terlebih dahulu ya, berikan keterangan apa yang sebenarnya terjadi, baru kita kalau memang tidak mau ya terpaksa kita melaporkan itu begitu. Tapi apakah dengan hal ini yang kemudian melaporkan bangsa kita harus lapor sana sini begitu? Pasti ada seperti ini, lapor si A, lapor si B, lapor si A, kapan memaju bangsa kita begitu kan. Nah, pada hakikatnya orang-orang yang menghina, orang-orang yang kekerasan, orang-orang yang korupsi itu adalah musuh kita bersama. Jangan sampai ada rasa hina dan kebencian kepada siapapun. Tapi kalau mengkritik boleh-boleh saja begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.